Ini masih ada Pak Andun yang beritanya ramai sekali karena pemberitaan bahwa ibunya memasak batu untuk menenangkan anak-anak yang lapar. Tapi kita sudah mengkonfirmasi bahwa ternyata bukan batu ya, tapi apa tadi namanya? Buah kelewih. Buah kelewih. Jadi itu bukan batu, sama sekali bukan batu. Dan Pak Andun ini mendapatkan bantuan yang banyak dari Kapolres berupa rumah. Jadi diberikan rumah. Tadi tidak punya rumah sebetulnya ya Pak ya? Alhamdulillah. Dan ada Kapolres yang datang ke tempat Pak Andun untuk memberikan rumah kepada Pak Andun. Kita invite aja, kita undang Kapolresnya. Ini adalah AKBP Asep kalau tidak salah. Silakan. Apa kabar Pak Asep? Selamat malam. Nah, ini gimana Pak ceritanya Pak? Saya ingin tahu dari awal, Bapak ini Kapolres di daerah sana? Betul, di Cianjur. Di Cianjur, Ya. Oke. Lalu Bapak tahu Pak Andun dari? Kebetulan ada rekan saya. Saya sebetulnya baru 5 bulan di sana Mas Deddy. Baru 5 bulan? 2 bulan kami di Cianjur. Ada rekan saya yang menceritakan tentang kondisinya Pak Andun. Lalu kami bersama-sama dengan rekan-rekan dari Polres meninjau ke tempatnya Pak Andun. Dan memang rumahnya itu sangat-sangat memprihatinkan. Dari situlah kami timbul keinginan untuk membantu Pak Andun. Tapi saya yakin kalau Mas Deddy dan Mbak Cika pun waktu itu ke sana, pasti ingin membantu. Seperti itu. Boleh diceritakan keadaannya Pak? Keadaannya Pak Andun ini tinggal di rumah ukuran 6 meter kali 4 meter. Tetapi yang 4 meter ke depan itu rusak, sangat rusak. Jadi yang digunakan hanya 2 meter kali 4 meter itu bagian dapurnya. Masak di situ, tidur di situ, apalagi yang paling kecil kalau tidak salah waktu itu umur 25 hari ya Pak ya? 25 hari. Dan atapnya, Mas Deddy, itu atapnya bocor. Saya berpikir waktu itu sekitar bulan September pertengahan, ini sebentar lagi hujan. Seandainya sudah musim hujan, bagaimana dengan Pak Andun yang punya anak 7, kemudian bersembilan berarti dengan Pak Andun dan istrinya ketika musim hujan. Dari situ kami tergerak untuk membantu Pak Andun. Oke, itu bantuan berarti dari kepolisian? Bukan. Saya hanya inisiator aja. Jadi begini ceritanya Mas Deddy. Waktu itu setelah kami ke sana, kebetulan juga ada dari pihak pemerintahan di sana. Ada Pak Camat, kemudian ada Pak Kepala Desa. Kita tanyakan ke Pak Camat. Pak Camat, ini Pak Andun ini apakah tidak pernah mendapat bantuan dari pemerintah? Kan ada program seperti rumah tidak layak huni, seperti itu. Nah, dijelaskan oleh Pak Camat bahwa program sih ada Pak, tetapi permasalahannya Pak Andun ini tidak punya tanah. Jadi sebetulnya rumah yang ada yang ditempati itu bukan rumah Pak Andun. Itu rumahnya Pak Kilin Mutawakilin. Itu kan Pak ya? Ya. Kemudian juga tanahnya. Dari situ saya semakin tergerak untuk membantu Pak Andun. Kenapa? Ternyata dia sebetulnya tidak punya tanah, tidak punya rumah. Sementara anaknya 7 dan tidak punya pekerjaan. Nah, kami lalu kembali ke Polres dan dengan rekan-rekan di Polres kami berdiskusi bagaimana caranya kita memperoleh tanah untuk Pak Andun. Sempat kita terpikir untuk membeli, tapi kita juga kesulitan dari mana ini, anggaran tidak ada untuk membeli itu. Nah, akhirnya kami memutuskan untuk ketemu dengan karib kami, rekan kami, yaitu namanya Pak Mehmet. Beliau adalah Kepala BPN, Badan Pertanahan Nasional yang ada di Cianjur. Saya datang ke beliau, kemudian saya tunjukkan foto-foto pada saat saya ke rumah Pak Andun. Saya dokumentasikan, saya tunjukkan di handphone saya ke beliau. Pak, ini lihat foto rumah Pak Andun. Beliau itu punya anak 7, tidak punya pekerjaan. Bapak bersedia nggak bantu? Oke Pak Asep, kita bantu. Apa yang bisa dibantu? Kata Pak Mehmet. Begini Pak, beliau ini tidak punya tanah untuk mendirikan bangunan. Oke deh, kalau gitu coba kita hubungi. Karena di situ ada perumahan, jadi Pak Mehmet menghubungi manajer perumahan yang ada di situ untuk menanyakan apakah ada dari perumahan itu tanah yang sisa untuk digunakan oleh Pak Andun. Tetapi ternyata tidak ada. Akhirnya Pak Mehmet itu juga tidak patah arang. Sampaikan begini, Pak Asep tenang, coba kita cek Pak Kilin, apakah tanah yang selama ini tempati Pak Andun itu sudah disertifikatkan belum? Seandainya belum, nanti akan dibantu sertifikatnya, sertifikasi tanahnya, dan akan coba kita minta supaya memberikan hibah ke Pak Andun tanahnya. Nah, Pak Kepala BPN kemudian mengutus stafnya ke sana, dan alhamdulillah
Hasil pembicaraan dengan Pak Kilin ternyata memang tanahnya belum disertifikasikan. Nah, dibantu sertifikatnya oleh Pak Kepala BPN beserta tim, lalu dihibahkanlah tanah seluas 72 meter. 72 meter, itu kan tanah bentuknya ya? Tanah, betul. Bangunannya gimana Pak? Ya itu, setelah kita ada tanah, baru kita berembuk lagi. Sekarang tinggal bangunannya ini bagaimana. Nah, kebetulan hari berikutnya, saya kemudian Pak Mehmet, Kepala BPN, kemudian ada juga waktu itu di Polres itu Pak Budi, itu manajer Perumnas. Dan ada beberapa donatur yang saya kenal, saya tunjukkan juga fotonya. Kalau Mas Dedi mungkin ada di Cianjur, saya pasti datang ke Mas Dedi, saya tunjukkan foto itu, dan mereka mau membantu. Akhirnya kami dari Kepala BPN, kemudian manajer Perumnas, dan donatur bersama-sama ke tempat Pak Andun. Kita yuk tinjau lokasinya seperti apa. Setelah dilihat, kita sepakat untuk membuat bangunan tersebut. Dan kami akhirnya rapat di tempatnya Pak Budi, di Perumnas tersebut. Nah, dari sana yang pertama kali kita rapatkan adalah tipe rumah. Kita awalnya mengusulkan tipe rumah 21. Tetapi loh, kalau 21 bagaimana Pak? Ini 7 orang atau 9 orang dengan orang tuanya. Ini susah nantinya. Ya udah kalau gitu 45. Kalau 45 terlalu besar, nanti yang kanan kirinya masyarakat mungkin bisa ngiri atau apa gitu kan. Nah, ya sudah, akhirnya disetujui tipe 36. Nah, setelah disetujui tipe 36, saya bertanya ke Pak Budi. Pak Budi itu kan di Perumnas, expert di bidang membangun rumah. Tolong dong dihitungkan berapa sih bikin rumah tipe 36. Seperti Ternyata itu. berapa itu Pak? Sebentar, kata Pak Budi, dicek dulu, tulis-tulis. Ternyata satu bisa Pak, 1 meter 1 juta. Jadi tipe 36 itu 36 juta akhirnya. Nah, saya sampaikan, Pak, kalau cuma rumah nggak ada tempat tidurnya, nggak ada ininya. Bagaimana kalau 40 juta? 40 juta tapi dengan mebeler, ada tempat tidur, kemudian juga ada kursi. Disepakatilah 4 juta. Di sana kebetulan kan ada 4 pihak, ada dari BPN, diwakili Pak Mehmet dengan rekan-rekannya, kemudian ada Pak Budi dari Perumnas, ada donatur, dan ada kami dari pihak Polres. Itu mengumpulkan uang sendiri? Ya, akhirnya dibagi rata, jadi masing-masing 10 juta. Saya tidak tahu kalau yang bagaimana cara mengumpulkan yang di BPN. Kalau yang di Polres, setelah kita tahu bahwa Polres kebagian 10 juta, lalu berikutnya kita rapat di Polres. Oke, ini adalah gambar rumah yang baru ya? Ini adalah gambar rumah yang baru yang sudah dibuat ya? Ini tipe 36 itu yang tadi. Tipe 36, betul. Oke. Dan Bapak mengumpulkan uangnya dari? Kalau yang saya sendiri, itu setelah rapat, nah diusulkan oleh Bapak Kasat Bimas, Pak Pala, Pak gini saja, kita gelar sorban. Jadi pada saat apel pagi, diumumkan kepada rekan-rekan yang apel pagi bahwa ada saudara kita yang membutuhkan bantuan. Berarti dari kepolisian juga ya? Dari rekan-rekan polisi yang membantu? Yang 10 juta itu. Itu 2 kali, Mas Didi. 2 kali gelar sorban. Oke. Apel pertama kita berhasil mengumpulkan sekitar 6 juta. Karena masih belum nyampe ke 10 juta. Sekali lagi. Lalu apel hari berikutnya, kita kumpulkan berarti, lagi. Ya, berarti di antara polisi kan ya? Tidak lari ke masyarakat ya, bantuan tersebut tidak, ya? Tidak, dari tidak. polisi? Yang 10 jutanya Pak, Mas Didi. Iya betul. Tapi yang lain itu urusan mereka. Betul. Urusan mereka. Ya. Ini membangun rumah selama 35 hari katanya? Betul, tadinya malam 45 hari. Jadi Pak Budi itu, kan kita tanya, Pak, ini sudah sebentar lagi musim hujan. Kira-kira waktunya berapa ini bisa diselesaikan? 45 hari Pak Sep. Tetapi ternyata dalam waktu 35 hari itu sudah bisa diselesaikan gitu. Alhamdulillah. Oke, sudah selesai dan sudah ada rumah baru berarti sekarang. Baik. Iya, sekarang kita mau tanya Pak Andun. Pak Andun, gimana perasaannya dapat rumah baru? Ya, saya sangat bersyukur udah punya rumah baru, dan anak-anak pun juga ya bisa senang, tidur pun bisa nyenyak, gak seperti yang udah lewat. Ya, sekarang saya alhamdulillah udah merasa senang. Ya. Baik Pak Asep, saya mendengar cerita Anda tertarik sekali karena kan di sini sikap baik dari teman-teman dari kepolisian dan sebagainya untuk membantu Pak Andun di sini ya. Tapi di lain itu, kalau kita melihat di lain hal tersebut Pak Asep, kebaikan Anda membangunkan sebuah rumah ke Pak Andun, ini nanti bagaimana caranya Pak Andun untuk mengurus rumahnya? Maksud saya gini, dengan pendapatan
ngerti ya, pendapatan 500.000 sebulan dengan suatu yang rumah seperti itu kan harus bayar listrik, harus bayar air dan sebagainya. Ini apakah mampu? Nanti hancur lagi itu rumah, Pak. Betul. Itu juga sudah kami pikirkan, Mas Dedi. Kami juga tidak bisa menggantungkan dari para donatur yang memberikan ke Pak Andun. Saya kebetulan pada 1 Juli sebelumnya itu Polres Cianjur membuat batik, dan pada tanggal 2 Oktober di launching batik khas Polres Cianjur. Nanti kita perlihatkan batiknya. Nah, batik itu nanti kita produksi karena hak ciptanya ada pada Polres Cianjur, dan hasil penjualannya akan digunakan untuk kepentingan sosial, termasuk salah satunya untuk Pak Andun. Untuk Pak Andun juga. Ya. Nah, tapi kan artinya sekali lagi saya menghargai semua bantuan dari Pak Asep dan dari Kapolres, saya sangat menghargai. Tapi di sini menurut saya di sini ada satu link yang hilang gitu, Pak. Pak Andun ini kan sebenarnya harus memperbaiki kualitas hidup dia ya, betul. secara pekerjaan gitu. Betul. Nah ini Pak Andunnya sendiri gimana gitu? Maksud saya kan tidak selamanya kita memberikan terus. Ini kan akhirnya kita memberikan terus. Betul. Nah, gimana nih Pak Andun? Ya, setuju Mas Dedi. Jadi kita tidak selamanya memberikan ikan, tapi harus ada pancingnya. Harus kan? ada pancingnya. Nah ini apa pancingnya buat Pak Andun? Gimana nih? Saya sudah menyampaikan karena ada beberapa donatur yang langsung menghubungi ke saya, datang dari Jakarta, ada juga satu keluarga. Saya sampaikan, Pak, kalau berkenan nanti bantuan itu bisa diberikan tidak dalam bentuk uang. Misalnya dalam bentuk kambing, dibelikan kepada kambing karena jadi bisa beternak. Iya, beternak. Karena Pak Andun kan juga sehari-hari nyabit rumput seperti itu. Kemudian juga pernah saya tanya Pak Andun juga akan bikin warung katanya dari beberapa dana donasi yang diterimanya seperti itu. Oke. Pak Andun sendiri ada yang pengen disampaikan nggak sama Pak Asep? Ya, saya mungkin hanya bisa mengucapkan terima kasih kepada Bapak ya, dengan teman-temannya semua, dan juga para yang mendukung saya juga yang udah membantu saya, karena saya tidak bisa menyebutkan satu persatunya, pokoknya semuanya yang sudah membantu dan menyumbang ke saya. Mudah-mudahan ya itu bisa dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin baik. Tapi Pak Andun sendiri punya rencana ke depannya mau ngapain kerjanya? ya, rencana saya emang pengen beli kambing buat diurus, kalau nggak buka warung gitu. Ya cita-cita memang mau buka warung, tapi istri bilang ya mending beli kambing aja. Beli kambing aja. Iya. Berapa sih donasi yang diterima itu Pak Asep? Langsung biasanya ke Pak Andun, jadi saya tidak hafal. Oh langsung ke Pak Andun. Nah Pak Andun mendapatkan uang berapa besar? Ya saya kurang tahu Pak ya, memang banyak, cuman yang udah kehitung udah ada sekitar 17 juta? Ya yang udah kehitung. Nah 17 juta itu mau diapain Pak Andun? Ya kalau saya buat beli kambing, saya tanya istri, kalau mau ngarung mungkin saya bikin warung di depan rumah. Ya kalau istrinya nggak mau, mungkin saya hanya beli kambing aja Pak. Beli kambing saja? Iya. Oke, karena biar bagaimanapun uang 17 juta akan habis juga ya Pak ya. Jadi Pak Andun yang harus merubah kualitas hidup sebenarnya. Betul. Ini sudah ada bantuan yang luar biasa dari kepolisian, dari Pak Asep sendiri dan sebagainya. Tinggal akhirnya balik lagi ke balik lagi ke Pak Andun sendiri. Oke baik, kita akan mengundang seorang Ustadz Wijayanto sih sebenarnya. Saya agak kalau nyebut Ustadz Wijayanto tuh kesel gitu. Kenapa? Karena bakal berantem nanti Mas Saif. Yang akan membahas tentang berbagi terhadap sesama. Selain satu ini, jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih.